Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang Automatic Absorption Spectrophotometer atau AAS dan Inductively Coupled Plasma atau ACP. Automatic Absorption Spectrophotometer. Alat ini digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur-unsur individu, terutama unsur berat dan ringan, contohnya seperti air, tanah, makanan, farmasi, tanaman. Cara penggunaan: 1. Dimasukkan blanko, didiamkan hingga garis lurus terbentuk, kemudian dipindahkan ke standar 1 ppm hingga data keluar. 2. Dimasukkan blanko untuk meluruskan kurva, diukur dengan tahapan yang sama untuk standar 3 ppm dan 9 ppm. Maka akan didapatkan kurva standar. 3. Dimasukkan ke sampel 1 hingga kurva naik dan belok baru dilakukan pengukuran. 4. Dimasukkan blanko kembali dan dilakukan pengukuran sampel kedua. 5. Setelah pengukuran selesai, data dapat diperoleh dengan mengklik ikon print atau pada baris menu dengan mengklik file lalu print. 6. Apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air deionisasi untuk membilas burner selama 10 menit, api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan, lalu main unit AAS, kemudian kompresor, setelah itu ducting dan terakhir gas. Prinsip kerja Automatic Absorption Spectrophotometer (AAS) didasarkan pada proses pemecahan molekul menjadi atom menggunakan api listrik. Atom-atom dalam keadaan dasar ini dapat menyerap cahaya yang dipancarkan. Fungsi bagian alat Automatic Absorption Spectrophotometer. 1. Hollow cathode cup lamp berfungsi sebagai sumber cahaya pada AAS. 2. Chopper digunakan untuk membedakan radiasi yang berasal dari lampu, katoda dan dari nyala api. 3. Buiner merupakan alat di mana campuran gas, bahan bakar dan oksida dinyalakan. 4. Fotokal berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya yang diserap oleh atom saat melewati sampel. 6. Focusing conversions untuk memfokuskan sinar terkontimasi dari sumber cahaya ke serat silika yang menyatu. 7. Detektor untuk mengubah energi radiasi yang jatuh pada detektor menjadi sinyal elektrik perubahan panas. Kalibrasi dan troubleshooting. Kalibrasi. 1. Akurasi panjang gelombang dengan menggunakan hollow cathode lamp sesuai instruksi kerja pabrikan. 2. Sensitivitas dan presisi absorbansi dilakukan dengan menggunakan larutan standar yang berbeda-beda tergantung jenis AAS. 3. Linearitas absorbansi dilakukan untuk mengetahui hubungan antar kadar deret larutan standar dengan respon absorbansi dari AAS. 4. Gangguan fotometri dilakukan tanpa menggunakan larutan standar, yaitu menggunakan hollow cathode lamp. Troubleshooting. Interferensi non-spektral. 1. Interferensi matriks. 2. Interferensi kimia. 3. Interferensi ionisasi. Interferensi spektral, gangguan sentral, pembacaan data, melibatkan pengukuran absorbansi sampel pada panjang gelombang yang spesifik. AAS menganut hukum Lambert-Beer cara perhitungannya dengan membuat deret standar dan setelah ditetapkan harga absorbansi atau transmisinya, kemudian dibuat grafik. Pencatatan hasil analisis memakai sistem digital atau dapat dipakai recorder atau komputer. Kelebihan dan kekurangan Automatic Absorption Spectrophotometer. Kelebihan AAS. 1. Spesifik. 2. Batas limit terdeteksi rendah. 3. Dapat diaplikasikan kepada banyak jenis unsur. Kekurangan AAS. 1. Kurang sempurnanya preparasi sampel. 2. Kesalahan matrik. 3. Aliran sampel pada burner tidak sama kecepatannya. 4. Gangguan kimia. Inductively Coupled Plasma atau ICP, alat untuk mengukur kandungan unsur-unsur logam dalam contoh sampel dengan menggunakan plasma sebagai sumber energinya. ICP digunakan untuk deteksi dari trace metals dalam sampel lingkungan. Pada umumnya, prinsip ICP dalam penentuan elemen adalah pengatomisasian elemen sehingga memancarkan cahaya panjang gelombang tertentu yang kemudian dapat diukur. Kalibrasi. 1. Persiapan, standar, blank, pelarut dan asam. 2. Parameter,
Nyalakan ICP dan biarkan stabil, pilih elemen yang akan diukur dan sesuaikan parameter seperti daya RF, laju aliran gas plasma, kecepatan penyapuan. 3. Kalibrasi internal standar. 4. Kalibrasi eksternal, aspirasi blank dan catat nilai sinyal, aspirasi standar dengan konsentrasi berbeda secara berurutan, catat nilai standar, buat kurva kalibrasi. 5. Verifikasi kalibrasi, aspirasi standar verifikasi, bandingkan nilai sinyal yang diukur dengan nilai dari kurva kalibrasi. Jika tidak sesuai, periksa kembali proses kalibrasinya. Bagian dan fungsi ICP. 1. ICP merupakan bagian utama dari alat. Plasma ini dihasilkan dengan memanaskan gas argon dalam medan elektromagnetik. 2. Nebulizer, untuk menyemprotkan sampel cair ke dalam bentuk aerosol halus agar dapat diionisasi dalam plasma. 3. Spray chamber, tempat sampel aerosol disemprotkan ke dalam ICP dan dipecah menjadi partikel-partikel kecil. 4. RF chill, radio frekuensi chill, bagian dari sirkuit resonansi yang memanaskan plasma argon. 5. Optical emission spectrometer, OES, untuk yang menganalis cahaya yang dihasilkan oleh ion dan atom dalam plasma. 6. Detektor, mendeteksi intensitas cahaya dari spektrum emisi dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. 7. Gas supply system, untuk menyediakan gas argon. 8. Perangkat lunak dan komputer, untuk mengendalikan alat, menganalisis data dan menampilkan hasil. Troubleshooting. 1. Sumber gas, pastikan bahwa sumber gas, argon, berfungsi dengan baik. 2. Sumber daya, pastikan bahwa alat terhubung dengan sumber daya listrik yang stabil dan sesuai. 3. Suhu, pastikan bahwa suhu plasma dan nebulizer dalam kisaran yang tepat untuk analisis. 4. Kondisi alat, periksa apakah ada bagian yang rusak. Tidak. 5. Kalibrasi, untuk periksa ulang apakah kalibrasi sudah benar. 6. Kualitas sampel, pastikan sampel yang digunakan. Pembacaan data hasil. 1. Mendapatkan data. 2. Membuka data. 3. Pilih kolom data, intensitas sinyal, konsentrasi unsur yang diukur. 4. Analisis statistik, perhitungan rata-rata, standar deviasi, koefisien variasi. 5. Visualisasi data, membuat grafik I-diagram YG sesuai dengan jenis data. 6. Interpretasi data. 7. Buat kesimpulan. 8. Buat laporan hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.